Astra Honda Motor kembali merilis new Honda EDV 160 varian road sync kemarin di IMOS Indonesia Motor Show. Tapi tanpa basa-basi, ini motor harganya 42 juta. Goblok. Buset dailah, ini hampir setengah ratus juta. Dan ya, sebelum kita bahas lebih jauh, intinya sebagai informasi kalau misalkannya Honda EDV pertama kali nongol di Indonesia itu tahun 2019 dan harga pertama kali nongol ini motor 33 juta. Begitupun untuk varian 160 cc nya ini motor waktu nongol di Indonesia tahun 2022, harganya ini motor 36 sampai 39 juta. Dan sekarang hanya dengan embel-embel road sync atau fitur konektivitas HP ke motor, harganya bisa naik sampai 42 juta. Buset dah tuh. Bayangin ya, dari 32 juta sekarang ada di angka 42 juta. 10 juta harganya naik sejak pertama kali rilis EDV 150 160 nongol di Indonesia. Ya harusnya ada perubahan signifikan dong. Minimal kalau misalkannya ada fitur konektivitas road sync HP ke motor, motor bisa dikontrol pakai HP. Goblok. Tapi apakah emang secanggih apa, sepowerful apa ini motor sejak pertama kali rilis dan varian terbaru sekarang naik 10 juta? Apakah ada fitur yang mengkagetkan? Makanya kita bakal lihat di sini. Dailah, buruan beli apa kagak nih? Buset dah. Dan nanti juga Ripan bakal komparasi ini motor dengan kompetitor sekelasnya dengan harga di sekelasnya juga. Kira-kira ini Honda masih kesurupan harga apa gimana? Kalau misalkannya kita bandingkan komparasi dengan motor-motor yang lainnya, ya seperti NMAX ataupun Aerox gitu ya. Iya, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas Honda EDV new apa kagak ya. Pokoknya mah Honda EDV 160 dengan fitur konektivitas smartphone dengan harga 42 juta. Ya menurut orang kaya mungkin murah, tapi kalau misalkannya menurut Ripan, bearing roda udah oblak baik, masih mikir-mikir buat beli selagi motor masih bisa maju mah nanti baik di servisnya. Tapi kira-kira ada perubahan signifikan apa dari ini Honda EDV 160 yang emang kemarin baru banget nongol belum semingguan dah. Dan harusnya ada hal spektakuler di ini motor sesuai namanya EDV ya. Apakah emang ini motor bisa dipakai berpetualang ke kawah merbabu apa gimana? Kita kagak tahu, makanya kita bakal bahas. Tapi mungkin biar tidak miskontrasepsi buat teman-teman yang ngira Bang EDV itu artinya tuh adventure, sayangnya bukan. Honda emang tidak pernah mengklarifikasi kalau misalkannya definisi nama dari EDV itu adalah arti adventure pada motor varian EDV mereka. Tapi mungkin ini adalah salah satu filosofi yang menurut Ripan agak complicated. Artinya bukan adventure, tapi konsep tampilan motornya itu adventure. Nah, definisi arti EDV di sini itu artinya adalah adventure. Karena Ripan gak ngerti bahasa Inggris, coba searching aja advance artinya apa. Ya pasti bukan advance sound system ya. Nah, ngomong-ngomong spesifikasi mesin dari ini motor yang dimana memiliki kapasitas mesin 160 cc 4 katup. Dan ya mungkin secara umum ngomongin spesifikasi mesin, ini motor masih sama dengan Honda EDV 160 varian sebelumnya atau yang varian 2022. Akan tetapi dengan varian road sync dengan varian tertingginya, ini motor ada fitur konektivitas smartphone ke HP. Intinya mah itu beda. Terus ya tambahin livery warna baru. Jadi mungkin kalau misalkan ngomongin perubahan sangat-sangat banget signifikan apalagi di konfigurasi mesin tidak ada. Jadi buat kalian yang ngarap ini motor ada superchargernya, buset, pasangin swap engine H2R pindahin ke Honda EDV 160 baru ada superchargernya. Kagak gitu konsepnya. Tapi emang ada beberapa fitur unggulan di Honda EDV 160 ini. Yang pertama pastinya adalah fitur road sync, yang dimana fitur konektivitas HP ke motor yang bisa dikonektivitaskan lewat Bluetooth. Tapi seperti yang Ripan tadi bilang, sedongo-dongonya orang kagak bakal ada orang yang ngira kalau misalkannya meskipun HP bisa konek ke motor, bukan berarti motor bisa dimainin pakai remote HP. Dikira GTA apa gimana? Kagak gitu konsepnya. Jenal. Yang kedua adalah panel instrumen TFT speedometer 5 inci yang pastinya meskipun udah TFT, mau IPS, mau AMOLED, mau 4K layarnya, kagak bakal bisa main PES apalagi FIFA, apalagi GTA 6 yang belum rilis ntar main di speedometer ini. Jadi emang hanya sebatas fitur tambahan untuk menambahkan, kagak usah bahas speedometer lah pokoknya mah ya. Buat speedometer sesuai namanya, tapi ini udah TFT, udah LCD kayak HP ditempel di speedometer.
Apa sih ngebahas gituan, bullshit. Lalu emang yang ketiga udah ada port USB Type C yang kagak usah Ripan jelasin lagi fungsinya buat apa, pasti udah tahu, buat ngecas. Bukan ngecas yang itu ya, maksudnya ngecas HP. Ngerti kan? Terus emang ada pembaruan pada tampilan dan juga desain. Ya mungkin tidak kontras, tapi ya ini semacam perubahan. Seperti leg shield ataupun cover bodi samping yang ada pola yang bisa dibilang lebih tegas, yang pastinya memberikan kesan aerodinamis. 160 cc aerodinamis, ngaruh apaan pak? Dan juga beberapa warna baru khas untuk varian Roadsing. Dan ya sebagai informasi, kalau misalkannya harga ini motor OTR Jakarta ada di angka 41.950.000. Intinya mah 42 juta buat ongkos kirim kan? Ya kali gratis ongkir pakai voucher pak. Jadi kalau misalkannya kalian berekspektasi dengan kapasitas mesin yang diekspansi ataupun dengan fitur tambahan di mesin supaya mendongkrak performa buat ini motor, sayangnya tidak ada. Honda masih mempertahankan kegabutan mereka dengan tanpa usah menaikkan kapasitas mesin. Yang penting mah harganya naik. Untuk power mesin mah belakangan dah naiknya. Jadi memang meskipun ada ekspansi harga dari yang varian 150 sampai yang 160, sekarang harganya udah beda 10 juta, kagak apa-apa. Kita memang sejahterakan keluarga Honda. Tapi intinya perubahannya memang bisa dibilang sangat renggangnya itu jauh. Udah 5 tahun. Meskipun emang ada penaikan kapasitas mesin dari 150 ke 160 dan juga setiap variannya diberikan beberapa fitur dan juga tampilan yang baru dengan kenaikan harga yang bisa dibilang bukan 100-200 tapi udah jutaan. Dan kalau misalkan ngomongin worth it, itu mungkin udah menjadi pilihan kalian semua. Tapi kalau misalkan menurut opini pribadi Ripan, gak worth it banget, hampir setengah ratus juta. Apalagi dengan dukungan dealer dan juga after sales yang sangat menjamin dari Honda. Mau share PCPT ke bengkel resmi Honda dikerjain sama bocah PKL, malah dinaikin stroke up-nya. Tapi yang paling seru nih, gimana kalau misalkannya nih kita komparasi dengan beberapa kompetitor di sekelasnya. Misalnya ada Yamaha NMAX Connected ABS dengan fitur berlimpah di mesin mereka seperti VVA, apalagi dengan sekarang ada tambahan fitur turbo gimmick yang tanpa Ripan bahas kesana kemari gitu ya. Kalau misalkan yang ngomongin Roadsing, NMAX juga ada connected. Kalau misalkan yang ngomongin kapasitas mesin, NMAX juga 155 cc, ada turbonya, ada VVA-nya. Cuman ini kalau misalkan kita udah ngomongin harga nih si NMAX nih, 43 juta, beda sejuta atau 2 juta or something lah. Tapi dengan fitur tambahan di mesin. Tapi orang-orang mah tetap kagak bakal beli Yamaha, tetap yang populer mah Honda. Mau Yamaha bikin tambah fitur ada kasur lipat di joknya juga bakal yang laku mah Honda. Mau Honda kagak ada fitur sebanyak sebejibun apapun, yang laku mah tetap Honda. Mau Honda rangkanya ada fitur rangka lipat pun seperti Samsung Jet Flip pun orang-orang bakal tetap beli Honda. Nilai jual Honda itu bukan di fitur tapi kepintaran sales, kemudahan akses buat beli ini motor, dan juga after sales yang bisa dibilang harganya stabil. Kalau misalkan ini motor mau dijual, belum juga kemerataan bengkel yang ada di mana-mana. Mahal itu bukan di motor Honda, bukan di fitur Honda, bukan di adanya unit Honda, tapi bagaimana pelayanan Honda. Ya seenggaknya begitulah pembelaan mereka.